Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Ferdinand dari kelas 12 IPS 2. Saya akan menceritakan tentang peristiwa Bung Tomo. Bung Tomo tercatat sebagai pahlawan nasional sejak 2 November 2008 melalui pengukuhan oleh Menteri Informasi dan Komunikasi MNU. Beliau adalah tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Ia seorang operator pembakar semangat juang untuk bertempur sampai titik darah penghabisan, mempertahankan harga diri tanah air dan bangsa yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Untuk lebih dekat lagi pada Bung Tomo dengan membawa semangatnya untuk motivasi kita jadi lebih baik lagi, berikut adalah sedikit kisah kehidupan Bung Tomo yang bisa silakan Anda cermati untuk mengambil sisi positif supaya kita juga termotivasi. Sutomo, Surabaya, 3 Oktober 1920 sampai Mekah 7 Oktober 1981. Atau Bung Tomo adalah pahlawan yang terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara NICA, dan berakhir dengan peristiwa pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sutomo pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan. Ia menjadi staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, sebagai asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor impor Belanda. Ia juga pernah bekerja sebagai polisi di Kota Praja dan pernah pula menjadi anggota Sarekat Islam sebelum ia pindah ke Surabaya dan menjadi distributor untuk perusahaan mesin jahit atau Singer. Sutomo dibesarkan dalam keluarga kelas menengah. Pendidikan menjadi hal penting yang harus diperoleh Sutomo dan keluarganya. Sutomo berkepribadian ulet, pekerja keras, daya juangnya sangat tinggi. Di usia mudanya Sutomo aktif dalam organisasi kepanduan atau KBI. Ia juga bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Pada 1944 ia anggota Gerakan Rakyat Baru. Sejak kedatangan sekutu dan pasukan NICA di Surabaya, Bung Tomo berjuang mati-matian mempertahankan Surabaya dari cengkraman sekutu dan NICA. Bung Tomo memiliki pengaruh kuat di kalangan pemuda dan para pejuang. Ia dengan lantang membakar semangat pejuang untuk bertempur habis-habisan melawan pasukan sekutu. Pertempuran tersebut dipicu oleh tewasnya Brigjen AWS Malabi dalam kontak senjata dengan pejuang. Meskipun kekuatan pejuang tidak seimbang dengan kekuatan pasukan sekutu, namun peristiwa pertempuran 10 November tercatat sebagai peristiwa terpenting dalam sejarah bangsa Indonesia. Sekitar tahun 1950-an, Bung Tomo mulai aktif dalam kehidupan politik. Ia sempat menjadi Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata atau Veteran, sekaligus Menteri Sosial AD interim pada 1955 sampai 1956 pada Kabinet Burhanuddin Harahap. Bung Tomo juga pernah menjadi anggota DPR 1956 sampai 1959 dari Partai Rakyat Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Bung Tomo banyak mengkritik kebijakan Soeharto yang dianggapnya mulai melenceng. Akibatnya tanggal 11 April 1978 ia ditangkap di penjara oleh pemerintah Soeharto, padahal jasanya begitu besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. 1 tahun setelah ditahan, Bung Tomo kemudian dibebaskan dan tidak banyak aktif dalam kehidupan politik. Bung Tomo dikenal sebagai muslim yang taat beribadah. Beliau pun wafat ketika menunaikan ibadah haji di Padang Arafah, Makkah tanggal 7 Oktober 1981. Jenazah Bung Tomo dibawa kembali di tanah air dan dimakamkan bukan di sebuah taman makam pahlawan, melainkan di tempat pemakaman umum Ngagel di Surabaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.